Hai teman-teman, kalian belum pernah ngelihat saya mancing kan? Nah, kali ini di spesial Jelajah Sukabumi, saya bakal mancing di sebuah danau sekaligus tempat camping yang saya yakin sebentar lagi bakal viral nih tempat. Karena lokasinya yang estetik parah. Yap, campsite ini bernama Kitako Camp. Namanya udah ala-ala Jepang ya. Kira-kira kalian tahu nggak apa filosofi dari tempat ini hingga namanya bisa Jepangan kayak gini? Terus menurut kalian mahal nggak kalau mau camping di sini? Penasaran? Kalian tonton videonya sampai habis ya. Nanti kita bakal cari tahu. Halo teman Bi, kita ketemu lagi di rangkaian video Jelajah Sukabumi episode ke-8. Sekarang posisi saya lagi ada di dermaganya Curug Cikaso. Baru selesai explore dari sana. Dan sekarang saya udah siap untuk melanjutkan lagi perjalanan ke destinasi berikutnya. Di episode ke-8 ini saya bakal balik lagi ke kota Sukabumi. Kira-kira mau explore apa? Yuk ikutin perjalanan saya menuju kota Sukabumi. Oke teman-teman, jadi sekarang di episode ke-8 ini saya akan kembali bergerak ke arah kota Sukabumi. Meskipun sebenarnya destinasi utamanya enggak yang di pusat kota, melainkan pinggirannya. Bahkan kalau secara administratif, lokasinya itu sudah enggak masuk Sukabumi lagi, melainkan masuk Kabupaten Cianjur. Jadi rencananya malam ini saya akan berkemah di sebuah spot camping yang cukup ikonik, yang bernama Kitako Camp. Tempat ini berada di wisata Cigunung Tugu, Desa Pasawahan, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, jarak dari Curug Cikaso tadi lumayan cukup jauh sebenarnya, sekitar 100 kilometeran. Udah hampir sama kayak dari Sukabumi ke Bandung ya. Untuk estimasi waktu perjalanan, kalau dilihat di Google Maps sih sekitar 3-4 jam. Tapi nggak tahu nih kalau saya bakal ngebisin waktu berapa jam. Soalnya ini belum apa-apa kita malah udah dihajar hujan. Jadi ya emang nggak bisa ngebut juga saya bawa motornya. Ini alasan banget gak sih? Ngomong aja emang nggak suka ngebut. Nggak usah bawa-bawa nyalahin hujan segala. Tapi emang bener ya teman Bi, makin kesini saya tuh makin nggak suka ugal-ugalan kalau lagi bawa kendaraan. Kalau dulu waktu awal-awal baru bisa motor sih kayaknya iya ya, adrenalin itu naik. Kalau sekarang mah, lihat-lihat dulu kalau kita mau bawa cepet juga. Tapi selain karena alasan tadi, alasan saya nggak bisa cepet ini karena saya belum hafal jalan. Jadi setiap ketemu percabangan jalan, saya mesti harus berhenti untuk lihat Google Maps dulu. Ini nggak tahu ya, Google Maps di HP saya itu sepertinya ada masalah. Jadi kalau dulu ketika pasang Google Maps itu kita cukup dengerin audio direction melalui headset atau handsfree. Nah masalahnya si audio direction Google Maps di handphone saya itu sekarang nggak bisa lewat headset atau handsfree, melainkan keluarnya hanya melalui speaker eksternal si handphone. Ini saya nggak tahu ya apakah di antara kalian ada yang mengalami kasus yang sama atau hanya terjadi di handphone saya aja. Soalnya saya gak bisa menyimpulkan karena emang HP saya ini udah agak sedikit bermasalah juga. Malum handphone jadul. Ada beberapa layanan yang memang sudah tidak berfungsi, seperti kamera yang ngeblur, beberapa aplikasi yang gak bisa dibuka seperti ngebug gitu. Pokoknya kayak yang seolah sengaja dinonaktifkan sama pihak brandnya. Biar saya ganti HP baru mungkin ya. Padahal secara fisik dan fungsi HP-nya masih cukup bagus kok. Nah omong-omong sekarang saya udah sampai sekitar Surade ini kayaknya. Gak tau lah pokoknya saya mau istirahat dulu karena udah lumayan cukup lapar. Nah kemarin di episode 6 saya sempat ada bahas kalau harga makanan di sini tuh tergolong cukup mahal dari harga rata-rata pada umumnya. Ini berdasarkan pengalaman saya yang sudah mengunjungi beberapa kota di Indonesia. Maka untuk di kawasan ini tuh termasuk yang cukup tinggi untuk harga makanannya. Ini saya makan sama satu potong ikan, satu sayur, dan ditambah gorengan, harganya jadi 25.000. Menurut saya cukup wow banget ya.
Kalau 15 sampai 18 ribu masih masuk akal sih kayaknya ya. Tapi kalau udah nyentuh 25 ribu menurut saya kategorinya itu mahal. Nah kemarin juga ada yang komen, ya wajar lah mahal namanya juga tempat wisata. Kalau mau murah bakal aja dari rumah katanya bilang gitu ya. Saya mau sedikit kasih tahu aja, saya bilang ini itu tuh lebih ke pengen ngasih informasi aja sebenarnya. Terutama jika di antara kalian ada yang berencana akan melakukan perjalanan ke sini juga. Supaya apa? Supaya gak kaget nantinya kalau sudah sampai sini. Saya harus menyampaikan informasi sekecil apapun yang sekiranya berguna untuk orang lain. Ya kalau yang gak niat pergi-pergi mah gak ada untungnya ya. Tapi buat orang-orang seperti saya yang memang senang pergi menjelajah, informasi kayak gini tuh sangat bermanfaat. Terus tadi yang mewajarkan soal harga makanan kalau di tempat wisata, ini masalahnya posisi barusan saya makan itu bukan di area lokasi wisata ya. Dan kemarin setiap saya makan entah lokasi tersebut kawasan wisata atau bukan, rata-rata harga makanannya memang kisaran segitu juga. Sekarang kita nggak kerasa malah sudah sampai Sukabumi Kota. Dan ini saya bergerak ke arah Nyalindung. Kalau Nyalindung mah masih masuk Sukabumi ya, tapi nanti kita akan terus sampai masuk ke arah perbatasan Sukabumi Cianjur. Ini sekarang saya mau mampir dulu mau beli makan, karena saya tahu nanti sampai tempat camping pasti bakal kemalaman dan posisi saya sudah capek banget. Jadi daripada nanti repot dan takut gak ada yang jualan juga di sana, jadi mending sekarang saya beli makan dulu di sini. Nanti sampai tempat camping tuh tinggal pasang tenda, lanjut bisa langsung makan dan tidur deh. Jadi jarak dari Sukabumi Kota ke Kitakokem itu sekitar 25 km atau ya kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam kalau ditempuh. Untuk jalan sih lumayan cukup bagus. Kalau kalian ada yang minat mau kesini juga, lebih baik kalian kontak admin dulu ya. Karena demi memudahkan kalian, nanti tuh kalian bakal dikirim 4 rute Google Maps sama admin. Kenapa dibikin kayak gitu? Kalau perkiraan saya kayaknya kalau langsung set Kitakokem di Google Maps, sepertinya banyak yang disesatkan sama Google Maps-nya. Makanya biar menghindari hal itu, sama admin, rutenya itu dipecah jadi beberapa kali. Hitungannya dibikin estafet ya. Nah, segitu dulu informasi dari saya. Ini karena sebentar lagi kita udah mau sampai. Wow. Akhirnya sampai guys. Ini dia lokasi yang kita tuju. Wisata si Gunung Tugu. Uhuy. Kita cari parkiran dulu. Kali ya sini. Tapi gak enak tidurnya. Anjir, jumping motornya guys. PR sekali. Lembut nanti berarti Cianjur. Cianjur ya mah Ya. Upami kadia tembus Bus Sukanagara, Pagelaran, Tanggeng, Cidaun, Jayang. ke Cidaunnya. Ya. Lamun rek uwi ka Bandung mah tapi jalan ya mah Lumayan lah. lebih mendingan uwi ka Sukabumi deui. Mendingan Sukabumi. Oke. Tiket dengan sabaraha sareng motor? Nah, apa itu rasa pasta? Oh di ditu. Ya. Menuju Ai parkir mah biasa di dia. ingin balik dia, abdi dia. Oh di kadinya kan. Siap. Siap. Jaga Di lewat mana sih? dari di sana ke apa lebat mengap ke pas itu di cagat motor itu. Jaga. Di ditu. Ya, Oh siapa tuh? Ya. masuk ke bis gitu. Tiketnya di ditunya? Iya. Siap. Atur Ya. di sananya. Tiket Camping. camping 10 masuk 5.000 itu Motor motor 5.000 dan 20. jantan 20. Siap. Namanya gitu, namanya Uwi tak orang Bandung di sami. Nah mobil, Sabar mobil? keluarga. Hmm. Namanya Uwi gitu. Di masa na bade nginep deui
Mung cenah saya pun acu. Penyanak murang kali nu. Yus berapa tahun sereng 2 tahun. Iya. Kono naon kitu nih alada nya itu tuh beli. Terus saya pun acu. Punten. Ya, hatur nuhun. Tengah ngetiket? Aya itu tengah di ditu kana orang sana kalanya. Mangga. Orang sana kalah. Kita mau nyebrang danau. Kita muter. Nggak ada akses. Langsung pakai perahu. Terus si abang itu yang lagi masang tenda, dia langsung pakai perahu. Kak, ngajakin gue ya? Bang, abang. Aduh, hari yang melelahkan ya. Dari sepanjang rangkaian trip ini, saya sih ngerasanya hari ini adalah hari yang paling capek. Yang bikin capek itu pertama karena bawa motor. Tadi total perjalanan bawa motor itu sekitar 5,5 jam. Tadi berangkat dari Curug Cikaso itu jam 11:30 dan sampai sini tepat di jam 5 sore. Ya berarti memang 5,5 jam. Kenapa selama itu? Karena kalau misalkan ngitungin secara jarak sebenarnya nggak jauh-jauh banget, cuma sekitaran 100 kilometeran lah kurang lebih. Yang bikin lama itu karena saya memang tidak tahu jalan, jadi saya tidak mau hanya mengandalkan Google Maps. Sementara sekarang Google Maps itu, si audio direction-nya itu tidak bisa keluar melalui headset atau TWS atau apapun itu. Jadi keluarnya itu melalui speaker eksternal. Ya mungkin itu memang sengaja sama si Google Maps. Jadi saya tidak bisa dengerin yang belok kiri belok kanannya itu tidak bisa dengerin melalui headset. Jadi mau nggak mau ya saya harus sesekali harus lihat itu, takutnya salah ambil jalan. Itu awal-awal kayak gitu saya lihat, oh masih benar gitu. Nah lama kelamaan karena sering berhentikan malah makin lama. Akhirnya apa coba? Saya selipin di sini di helm si handphonenya kayak gitu. Itu yang bikin lama. Terus setelah itu dramanya itu full hujan sepanjang perjalanan. Tadi mulai dari berangkat Curug Cikaso udah mulai hujan. Sampai daerah mana sempat reda dulu tuh berhenti. Udah masuk daerah Jampang, hujan lagi. Lama tuh panjang. Setelah itu agak reda lagi, udah masuk kota Sukabumi. Hujan lagi full sampai sini. Jadi ya begitulah yang namanya perjalanan petualangan ya. Justru serunya tuh di sana. Dan tadi kan waktu perjalanan ke sini saya udah bungkus nasi karena saya tahu bakal capek banget, nggak akan ada waktu buat masak-masak. Jadi sekarang tinggal makan. Ada ayam goreng yang udah tadi kita bungkus. Saya beli tadi itu di daerahnya Lindung. Murah, satu porsi sebanyak ini cuma 20.000. Andai kemarin di Ciletu makanannya semurah ini. Mari makan teman-teman. Habis makan kayaknya saya habis sholat isya, sholat isya, bikin kopi, mau mancing. Mumpung lagi di danau kita. Iseng-iseng mancing. Bismillahirrahmanirrahim.
teman-teman, jadi tempat ini tuh namanya Kitako Camp. Ini lokasinya ada di perbatasan antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi. Jadi kalau secara administratif memang masuknya ke wilayah Kabupaten Cianjur, cuman ini kan wilayah perhutani. Nah, si perhutaninya itu masuk ke Kabupaten Sukabumi. Gitu sih katanya, tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama pengelolanya. Dan ini dibukanya tuh belum lama, baru sekitar 1 bulanan lebih katanya. Sebenarnya dari dulu tuh berapa tahun yang lalu sempat dibuka, cuman sempat terbengkalai berapa tahun gitu. Dan baru dibuka lagi sekarang 1 bulanan. Saya tahu tempat ini tuh dari Instagram si Bang Amar Journey. Dia nge-tag nanyain, Kang ini lokasinya di mana? Pada saat itu saya juga belum tahu. Cuman karena saya lumayan tertarik, akhirnya saya cari tahu dan ternyata ada di wilayah Sukabumi, dan kebetulan sekarang lagi trip, jadi ya udah mampir ke sini. Nah, malam ini ada 2 tenda yang ngecamp selain tenda saya. Maksudnya 2 tenda itu sama tenda saya. Ada 1 tim lagi dari teman-teman dari Jakarta, mereka juga sama lagi mancing. Sebenarnya saya tuh kurang begitu suka mancing ya. Saya senang mancing tapi harus di kolam yang ikannya memang banyak. Jadi dulu waktu zaman tinggal di Cisaat itu karena kulahnya itu memang banyak ikannya. Ini ngomong-ngomong buat kalian yang nggak ngerti, jadi kalau di Bandung itu bahasanya itu balong, kalau di Sukabumi itu kulah. Ya kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya kolam ikan gitu. Nah waktu itu di kulahnya itu memang ikannya tuh banyak banget. Jadi dalam satu pancingan itu dipasangin 2 atau 3 kail, cuman dikasih umpan kayak kue biskuit kayak gitu. 1 kali narik itu dapat semua karena saking banyak ikannya. Cuma kalau saya harus mancing di alam kayak gini mah, aduh, saya nggak sabaran orangnya. Ini juga nggak tahu dapat apa enggak. Ini mah cuma iseng-iseng ngisi waktu luang, waktu kosong sebelum tidur. Hai, selamat pagi teman Bi. Ngomong-ngomong ini tuh udah jam 7 pagi. Sebenarnya saya udah bangun dari jam 4:30. Cuman dari habis sholat subuh saya tuh nggak tahu ya, kayak orang cengok, bengong, nggak ngapa-ngapain, bener-bener nikmatin suasana di sini karena emang senyaman ini tempatnya. Ya kita sebagai content creator kadang ada di mana sama ya, pengen nikmatin momen juga, nggak yang disibukkan bikin konten kesana kemari, apalagi sendirian. Ya mungkin beberapa dari kalian ada yang bilang, Bang lumayan enak bisa main sana kemari gitu. Cuman ya salah satu resiko yang kalian nggak tahu ya kayak gitu, di saat kita lagi capek, lagi mood lagi nggak bagus, kita harus tetap bikin konten. Apalagi ini sekarang saya udah hari keberapa ya,
badan udah lumayan agak lelah. Sekarang saya mau bikin sarapan. Biasa bikin minuman hangat dulu, terus nanti bikin sereal sih kayaknya. Setelah itu pengen lanjut mancing. Soalnya masih penasaran, semalam belum dapet apapun, satupun, gak tahu emang ikannya nggak ada ya. Let the first sound you hear be a beating heart. It's beating bright, it's beating bold. When your eyes come to me, I'm humbled constantly. A supernova inside. In the rising and fall of the mountains in your breath, there are dreams, there are dreams. Remember, yours is the heart that paints the world very best in the colors of your life. So be kind, have courage, treat yourself with dignity. Walk tall, speak sweetly, be brave enough to lead. 'Cause when you're caught in the darkness that comes over me, remember yours is a light that the darkness cannot be. That yours is a light that the darkness cannot be. May you find that your heart, it burns as big as your mother's, and your smile just as bright. Remember grace when you fall and turn to shadows like your father, and the words to make it right, make it right. Be kind, have courage, treat yourself with dignity. Walk tall, speak sweetly, be brave enough to lead. It's when you're caught in the darkness that comes over me. Remember yours is a light that the darkness cannot be. That yours is a light that the darkness cannot be. May you find that your heart, it burns as big as your mother's, and your smile just as bright. Remember grace when you fall and turn to shadows like your father, and the words to make it right, make it right. Be kind, have courage, treat yourself with dignity. Walk tall, speak sweetly, be brave enough to lead. It's when you're caught in the darkness, it comes over me. Remember yours is a light that the darkness cannot be. That yours is a light that the darkness cannot be. Kita udahan ya mancingnya. Dari tadi nggak ada satupun umpan yang nyaut. Dapat ikan kagak, emosi iya. Kayaknya saya emang nggak cocok jadi tukang mancing karena saya itu orangnya nggak sabaran.
Dan untuk video Jelajah Sukabumi episode ke-8 ini sepertinya harus saya akhiri sampai di sini dulu. Sekaligus episode ini tuh akan menjadi episode penutup untuk rangkaian video Jelajah Sukabumi di session pertama. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di session berikutnya karena masih banyak banget tempat-tempat di Sukabumi yang belum saya kunjungi, terutama saya tuh pengen banget ke Desa Adat Kasepuhan Cipta Gelar. So, terima kasih buat teman bis semua yang sudah ngikutin rangkaian perjalanan ini mulai dari episode pertama sampai dengan episode ke-8. Terima kasih juga buat Hikmore yang sudah mensupport perjalanan ini. Untuk Daulagiri juga tentunya karena semua equipment yang saya gunakan untuk trip ini produk-produk dari Daulagiri. Akhir kata saya Boding Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Dadah teman bi, sehat-sehat kalian semua. Dan buat kalian yang bisa antar saya ke Desa Adat Kasepuhan Cipta Gelar, boleh komen ya. Insya Allah nanti kita akan berangkat ke sana. As you fall into stars, find your place among the orchards. Know you're perfect as you are.